Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami memuji muliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya ya Bapa Roh Kudus-Mu yang membuka pikiran hati kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Saya bacakan bagi kita semua dengan judul perikop Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Demikianlah firman Tuhan. Saya sapa Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan beragama orang Kristen sering sekali diidentik dengan kasih, dengan orang-orang yang penuh pengampunan, dengan orang-orang yang toleransi, dan banyak lagi hal-hal yang melekat di dalamnya. Tentunya hal-hal yang baik. Tetapi kalau kita mau jujur, Bapak Ibu, dengan situasi kekristenan pada saat ini, baik situasi politik, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, kita dapat menyaksikan bagaimana kehidupan kekristenan yang sudah banyak sekali menyimpang. Banyak sekali sudah jauh daripada kebenaran-kebenaran Allah. Tentu fenomena ini atau hal-hal ini sangat berkaitan dengan apa yang kita bahas tentang akulah pokok anggur yang benar. Injil Yohanes memuat suatu peristiwa ketika Yesus menyampaikan sebuah kiasan tentang siapakah dirinya kepada murid-muridnya. Pernyataan Yesus itu merupakan gambaran yang sudah dimengerti dan dikenali oleh murid-muridnya. Karena pada saat itu, Palestina adalah penghasil anggur dan buah anggur pada masa itu. Tapi bukan itu saja yang dimengerti oleh murid-muridnya. Mereka mengerti bahwasanya ketika berbicara tentang pokok anggur, itu juga berbicara tentang simbol bangsa Israel sendiri. Tapi yang menarik yang perlu kita perhatikan adalah sering sekali ketika Yesus menyampaikan perumpamaan atau menyampaikan pengajaran kepada murid-muridnya, sering sekali Yesus memakai perumpamaan yang dikenali atau yang dipahami oleh orang-orang yang mendengarnya. Tentu ini adalah hal yang harus kita tiru, bagaimana Yesus mengajar dengan cara kontekstual. Bapak Ibu yang terkasih, ada hal yang menggemparkan bagi mereka pada saat itu yang mendengarkannya ketika Yesus mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Karena mereka mengetahui bahwasanya bangsa Israel lah kebun anggurnya Allah. Tetapi kita tahu sendiri bagaimana bangsa Israel dengan kehidupannya, dengan pembangkangannya kepada Allah. Ketidaktaatan Israel telah membuka peluang kepada bangsa-bangsa lain untuk menerima anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Barang siapa yang mengasihi aku, bukan hanya karena mereka bersunat, bukan saja karena mereka adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi mereka yang mau hidup intim dengan Tuhan, seperti yang diibaratkan pokok anggur dan carang itu. Itulah yang akan diselamatkan dan yang akan menghasilkan buah. Bapak Ibu saudara yang terkasih, di ayat pertama banyak penafsir mengatakan bahwasanya Yesus dalam pengajarannya membandingkan dirinya dengan Israel yang adalah pohon anggur yang telah rusak. Seorang teolog bernama William Barclay menuliskan bahwa Yesus menyebut dirinya sendiri pokok anggur yang benar. Yang maksud kata pokok anggur yang benar, jika kita melihat dari teks aslinya adalah alentinus, yang berarti benar, sejati, dan asli. Kata-kata ini merupakan fakta yang mengherankan, yang menggemparkan,
bahwa simbol pokok anggur ini tidak pernah diungkapkan atau digunakan dalam perjanjian lama, melainkan kata kebun anggur, bukan pokok anggur yang benar. Dalam perjanjian lama, Nabi Yesaya juga menuliskan suatu gambaran tentang orang Israel sebagai kebun anggur yang telah menjadi liar. Dan juga Nabi Yeremia juga menyebutkan bahwasanya pokok anggur atau kebun anggur Israel itu telah merosot. Ayat pertama ini seakan-akan Yesus berkata bahwasanya bangsa Israel tidak boleh mengira bahwa mereka adalah ranting dari pokok anggur yang benar dari Allah, melainkan mereka adalah pokok anggur yang telah rusak, kebun anggur yang telah liar, seperti apa yang disaksikan oleh nabi-nabi di perjanjian lama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita mendengar tentang kisah, ketika kita mendengar kisah ini, kita dapat mengerti satu hal, bahwasanya kita diselamatkan bukan karena identitas kita, bukan karena kita mengaku sebagai orang Kristen atau orang percaya, tapi kita diselamatkan, kita berbuah karena kita terhubung dengan Kristus, karena kita hidup sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-murid Kristus yang taat. Bapak Ibu, kita dapat melihat bagaimana ilustrasi ini Yesus gambarkan sebagai pokok anggur itu, sehingga sangat kontekstual untuk dapat dimengerti, baik itu pada zaman dulu, begitu juga pada masa sekarang kita yang mendengarkan firman ini. Di ayat yang kedua dikatakan bahwasanya setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu, ayat ini menunjukkan bahwa dalam pohon anggur terdapat dua jenis ranting. Yang pertama yang berbuah, yang kedua yang tidak berbuah. Yang pertama menunjukkan adalah orang Kristen yang sejati, atau 11 murid yang masih tinggal pada saat itu. Yang kedua menunjuk pada orang Kristen yang hanya memiliki identitas saja, tapi tidak berbuah, yaitu contoh seperti Yudas Iskariot. Sekalipun mereka memiliki persamaan di antara yang berbuah sama yang tidak berbuah, mungkin sama-sama mengaku orang percaya, mengikuti ibadah-ibadah bersama-sama. Tapi yang menjadi perbedaannya adalah mereka tidak hidup di dalam Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat. Mereka tidak meresponi anugerah keselamatan yang telah Allah berikan itu. Seorang teolog dan penulis, Charles Haddon Spurgeon, mengatakan bahwasanya buah yang positif adalah salah satunya ujian tentang keberadaan kita di dalam Kristus. Dia ingin menyampaikan bahwasanya orang Kristen bukan saja hidup tidak melakukan yang jahat, tidak berzina, tidak berjudi, tetapi menjadi orang Kristen yang adalah carang dari pokok anggur yang benar itu adalah orang-orang Kristen yang aktif, yang memberi dampak kepada orang-orang di sekitarnya, yang bergerak, yang melakukan firman Allah, memberitakan Injil, mengasihi yang lemah, bukan hanya berdiam diri saja, bukan hanya melakukan apa yang diinginkan hatinya, tapi berbuah. Yang dimaksud di sini adalah menjadi agen-agennya Allah untuk berbagi kasih di tengah-tengah dunia ini. Poin yang kedua dikatakan berbuat sebagai murid Yesus. Apa yang ciri-ciri murid Yesus adalah bagaimana kita melakukan apa yang telah Yesus lakukan di tengah-tengah dunia ini, yaitu berkorban bagi hidup kita sehingga kita diselamatkan. Poin yang ketiga disampaikan bukan hanya mengaku murid Yesus, tetapi tinggal di dalamnya. Mari kita baca di ayat yang ketiga, Bapak Ibu. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dan ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dikatakan di sini, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sering sekali orang-orang Kristen menganggap bahwasanya
mereka bersih itu karena perbuatan mereka. Mereka diselamatkan karena perilaku mereka, karena pelayanan-pelayanan mereka. Tetapi Tuhan ingin mengingatkan baik kita semua bahwasanya kita diampuni, kita dibersihkan karena firman Allah yang telah membaharui kita. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena kuasa Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita, maka kita dilayakkan. Bagaimana yang dikatakan? Tetap tinggal di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih, terkadang kehidupan mengikut Kristus memang bukan perkara yang mudah. Bahkan kita dapat melihat bahwa bagaimana juga murid-murid Yesus seperti Petrus yang bersama dengan Yesus beberapa tahun bisa menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tentu mengikut Yesus pasti memiliki banyak pergumulan, dilema. Tetapi apa yang dikatakan di ayat 4 ini, bagaimana kita selalu harus terhubung dan tinggal di dalam Dia. Bukan saja bersamanya membaca firman atau mengikuti kata-katanya, tapi kita benar-benar terhubung dan intim dengan Yesus. Sehingga apa yang menjadi buah dari keintiman kita adalah kita akan menjadi pelaku-pelaku firman. Kita akan menjadi pemberita-pemberita Injil. Jadi firman Tuhan yang sangat memberkati kita pada saat ini ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya bukan karena kekuatan kita maka kita akan diselamatkan. Bukan karena kebaikan kita dapat menjadi berkat buat orang-orang lain. Bukan karena kita menjadi orang Kristen yang beribadah, maka Tuhan tinggal dalam hati kita. Tetapi apa yang menjadi perenungan kita pada saat ini adalah marilah kita hidup selalu bergantung kepada Tuhan. Ketika kita ingin melakukan apapun, mari kita bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi carang yang berbuah, yang akan menghasilkan terang di tengah-tengah kegelapan di dalam kehidupan ini. Maka kita akan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh hanya tidak melakukan yang jahat. Tapi kita harus aktif untuk melakukan yang baik. Sebagai bukti respon kita sudah diselamatkan. Untuk itu, mari kita berbuah. Mari kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Seperti Yesus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami. Sehingga kami Tuhan layakkan. Tuhan ampuni. Tuhan berikan kesempatan untuk berbuah di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih yang besar kami panjatkan kepadamu ya Bapa untuk hari ini. Biarlah firman-Mu ya Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kami, sehingga hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.